بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh, yang dengan nikmat Allah, karunia Allah, kita bisa kembali duduk di majlis ilmu yang mulia ini, yang merupakan tanda kemuliaan seorang hamba. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang ingin dimuliakan oleh Allah, yang ingin dijadikan oleh Allah baik, maka Allah fahamkan dia di dalam agama. Dan tidak akan mungkin kita bisa faham di dalam agama ini kecuali dengan belajar. Kata Nabi SAW, al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapat dengan belajar. Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris mengatakan, man la yuhibbul ilma la khaira fihi. Siapa yang tidak suka dengan ilmu agama, la khaira fihi, maka tidak ada baginya kebaikan. Tidak ada kebaikan baginya. Ini sebuah cambuk yang luar biasa. Kalau kita benar-benar faham ucapan Imam Syafi'i ini, maka akan hadir di dalam hati kita, memang harus belajar. Memang harus belajar. Yang menyatakannya adalah imam besar. Siapa yang tidak
suka dengan ilmu, kalau dia sudah sampai ke level tidak suka, berarti mungkinkah dia duduk di majelis ilmu? Mungkin? Enggak akan mungkin. Mungkinkah dia akan membaca? Tidak akan mungkin. Mungkinkah dia akan mendengar kajian-kajian ilmu? Tidak akan mungkin. Karena dia sudah sampai kepada level tidak suka. Dan ketidaksukaan itu akan bisa jika kita tidak memupuk cinta kepada ilmu. Artinya, kalau kita membawakan futur, sekali kita tidak hadir, 2 kali tidak hadir, 3 kali tidak hadir, itu sudah lama-kelamaan sampai kepada derajat tidak ingin, tidak suka. Makanya dikatakan oleh para ulama, ma summiyal qalb illa min taqallubi. Kenapa hati ini disebut dengan hati? Karena hati itu berbolak-balik. Berbolak-balik. Kalau tidak dibolak-balikkan kepada, tidak dibuat hati ini cinta kepada ilmu, kalau tidak hati ini dibuat cinta kepada ilmu, maka dia akan membenci ilmu. Maka na'udzubillah, jangan sampai kita dikatakan termasuk golongan orang yang sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, man la yuhibbul ilma la khaira fi. Orang yang tidak suka dengan ilmu agama, maka orang tersebut tidak ada kebaikan baginya. Baik. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah mudahkan kita duduk di majlis ilmu yang mulia ini. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita tafsir kita masuk kepada surah Al-Jadidah, surah yang baru, yaitu surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan dari surah Al-Qadar. Kemudian masuk kita kepada surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq adalah surah yang ke-96. Adalah surah yang ke-96 dari 114. Kalau ada yang mengatakan surah lewat dari 114, berarti sudah fahamlah kita, dia menempuh jalur yang bukan jalurnya. Karena sebagian seperti orang-orang Syiah Rafidhah, mereka
tidak meyakini surah itu seperti Al-Quran itu seperti Al-Quran yang ada di tengah-tengah ini, di tengah-tengah kita sekarang. Ada namanya Al-Quran Fatimah, yang itu dimiliki hanya mereka sendiri, enggak ada yang lain. Makanya mereka menempuh sebuah jalan yang bukan jalurnya, Baik. Surah Al-Alaq ini berapa ayat jemaah? 19. Kita tahu dan kita mengetahui surah Al-Alaq ini adalah surah yang pertama kali turun kepada siapa? Kepada Nabi. Disebutkan di dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang surah apa atau ayat apa yang pertama kali turun kepada Nabi. Terjadi perselisihan. هذه السورة أول ما نزل من القرآن في قول معظم المفسرين. Surah ini yaitu surah Al-Alaq awwalu ma nazala minal Quran, surah yang pertama kali turun dari Al-Quran, fi qawli mu'zamil mufassirin, dan pendapat ini mayoritas ulama tafsir. Mayoritas ulama tafsir berpendapat yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq. Nazala biha Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qaimun ala Hira. Yang surah ini turun kepada Rasul melalui malaikat Jibril, Namus. Waraqah bin Naufal menyatakan Jibril itu adalah An-Namus, malaikat yang turun kepada para nabi dan para rasul. Wa huwa qaimun ala Hira, turunnya surah ini kepada Nabi melalui Jibril pada waktu Nabi di gua Hira. Di gua Hira. Fa'allamahu khamsa ayat min hadhihi surah. Namun turunnya kepada Nabi tidak satu surah semuanya, tidak. Hanya lima ayat. Turunnya kepada Nabi di gua Hira hanya 5 ayat dari surah Al-Alaq. Berarti 5 ayat sampai Allazi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam, sampai situ.
Sampai situ turun yang pertama kali kepada Nabi di Gua Hira. Wa qila, namun ada pendapat, inna awwala ma nazala ya ayyuhal muddaththir. Ada pendapat ulama yang pertama kali turun adalah surah Al-Muddaththir. Itu yang pertama kali. Jadi bukan surah Al-Alaq, tapi surah Al-Muddaththir. Surah Al-Muddaththir. Itu pendapat Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Wa qila, dan sebagian pendapat lagi, surah Fatihatul Kitab awwalu ma nazal. Surah Al-Fatihah yang pertama kali turun kepada Nabi. Qalahu Abu Maisarah Al-Hamdani wa qala Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, awwalu ma nazala minal Qur'ani qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum. Pendapat yang mengatakan surah yang pertama kali turun kepada Nabi adalah surah Al-Fatihah, itu pendapat dari Abu Maisarah Al-Hamdani. Kemudian berkata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, awwalu ma nazala minal Qur'an, yang pertama kali turun kepada Rasul ayat dari Al-Quran adalah qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum. Surah Al-An'am ayat 151. Jadi terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang surah atau ayat yang pertama kali turun kepada Nabi. Namun pendapat yang rajih adalah pendapat yang pertama, yaitu surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq 1 sampai 5. Jelas ini jemaah? Kenapa? Karena itulah pendapat yang mendekati dalil. Adapun surah Al-Muddaththir berdasarkan penjelasan para ulama itu turun setelah zaman fatrah. Jadi surah Al-Alaq itu turun kepada Nabi yang 5 ayat. Setelah itu maka terputuslah wahyu. Gak ada yang datang lagi. Zaman fatrah. Makanya sebagian ulama mengatakan itu turunnya ayat surah Al-Alaq bukti atau tanda atau ya, tanda pengangkatan Rasul sebagai nabi. Sebagai nabi. Setelah itu enggak ada turun lagi. Zaman fatrah. Enggak datang lagi Jibril, enggak ada lagi datang. Kemudian setelah itu Nabi kembali melihat Jibril. Nabi melihat Jibril menyampaikan surah Al-Muddaththir.
menurunkan wahyu surah Al-Muddathir. Maka kata para ulama, ini surah pengangkatan Rasul menjadi seorang Rasul. Sebagian ulama mengatakan ini adalah ayat surah Al-Muddathir, ayat pengangkatan Rasul menjadi seorang Rasul setelah menjadi seorang Nabi. Ada enggak perbedaan Nabi dengan Rasul? Ada. Dan Rasul pasti dari kalangan para Nabi. Jadi Rasul itu diangkat dari kalangan para Nabi, sehingga jumlah para Nabi dibandingkan dengan para Rasul lebih banyak mana? Para Nabi. Karena para Nabi itu ribuan. Adapun para Rasul 300-an sekian. Dan Rasul itu diangkat di kalangan para Nabi. Tidaklah diangkat di luar para Nabi, tidak. Baik. Jadi yang rajih adalah surah Al-Alaq yang pertama kali turun. Kemudian baru setelah itu surah Al-Muddathir. Ini pendapat dari Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Kita lihat kisah dari diturunkannya surah Al-Alaq ini. Dan ini disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari yang menceritakan adalah Aisyah radhiyallahu anha min ummahatil mu'minin. Yang menceritakan ini adalah istri Nabi. Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah atau ar-ru'ya as-sadiqah fi an-naum. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, bercerita, awal dimulainya turunnya wahyu kepada Nabi dengan ar-ru'ya as-salihah atau ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar. Ada macam-macam turunnya wahyu atau syariat kepada para nabi dan para rasul. Ada macam-macam bagaimana cara turunnya. Yang pertama, diturunkan wahyu atau syariat secara langsung, Allah yang langsung menurunkannya, tidak melalui perantara. Ada melalui perantara dan ada langsung tanpa melalui perantara Jibril. Seperti Nabi Musa, wa kallamallahu Musa
taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa secara langsung. Dan itu juga berlaku secara langsung kepada Nabi kita, tanpa melalui Jibril. Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, apa syariat yang langsung dari Allah? As-salat. Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, dan itu langsung dari Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Ada yang perantara malaikat Jibril, dan datangnya malaikat Jibril kepada Rasul juga bermacam-macam. Ada yang langsung menampakkan bentuk asli Jibril, seperti turunnya surah Al-Alaq, pembahasan kita. Itu memang langsung bentuk aslinya Jibril, sehingga Nabi mengatakan ketika nanti kita bacakan hadisnya, ketika Jibril memeluk Nabi Muhammad, gelap dunia ini rasanya. Dia lihat gelap dunia ini. Karena kita tahu malaikat Jibril berapa sayap? 600 sayap, yang kalau satu sayap saja dibukakannya tertutup ufuk. Itu satu sayap. Bagaimana yang ke-600? Jadi beliau Jibril menampakkan bentuk aslinya ada. Ada Jibril datang kepada Nabi Muhammad tidak menampakkan bentuk asli, tapi bentuk manusia. Bahkan disebutkan dalam riwayat Jibril pernah datang kepada Nabi dalam bentuk manusia, sahabat Nabi Dihyah Al-Kalbi, sahabat yang sangat tampan. Dihyah Al-Kalbi. Jibril datang dengan bentuk sahabat yang sangat tampan bernama Dihyah Al-Kalbi. Manusia, berbentuk manusia. Sahabat tahu Dihyah Al-Kalbi, tahu, kenal para sahabat. Padahal itu adalah Jibril. Tak ada sahabat yang mengetahui. Mereka pikir itu sahabat yang ya seperti Dihyah Al-Kalbi. Kecuali Nabi itu mengetahui itu Jibril. Terkadang Jibril datang seperti bentuk manusia, namun satu pun tidak mengenal dari kalangan para sahabat. Seperti hadis Maratibul Islam, tingkatan-tingkatan Islam. Itulah Jibril bertanya kepada siapa? Kepada Rasul. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Tanda-tanda hari kiamat.
Jibril datang dalam bentuk manusia, sahabat satu pun tidak mengenal sekitar Nabi. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, datang seseorang abyadus siyab, dia wajah yang berseri, la yura alaihi safar, tidak ada nampak dari dirinya seorang safar, seorang musafir. Dia bukan orang musafir, dan dia bukan ahli, dan dia juga bukan orang mukim, orang penduduk. Karena kalau orang penduduk, sahabat akan mengenal dan dilihat dari ini orang musafir, tapi tanda-tanda musafir tak ada sama dia. Pakaiannya bersih, rambutnya bukan acak-acakan, hitam, wajahnya berseri, nggak ada tanda-tanda safar. Sehingga bertanya para sahabat, siapa orang ini? Penduduk asli tidak. Kalau dia penduduk asli, pasti para sahabat akan mengenal. Ini satu pun sahabat yang di sekitar Nabi tidak mengenal siapa orang ini yang datang. Itulah datang bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan. Setelah diajarkan, kemudian orang ini pergi meninggalkan Nabi. Kemudian Nabi bertanya kepada Umar, ya Umar, atadri mal mas'ul, manis sa'il? Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya itu? Lalu Umar mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulullah tahu. Fa innahu Jibril, kata Nabi SAW, itu Jibril. Dia datang berbentuk manusia. Dan kalaupun datang berbentuk manusia, apa yang disampaikan oleh Jibril, manusia tidak tahu. Manusia tidak tahu. Karena tujuan Jibril menyampaikan kepada siapa? Kepada Rasul. Sehingga apa yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasul, Rasul nanti menyampaikan kepada para sahabat. Disitulah Rasul menjelaskannya, menerangkannya, baru faham para sahabat. Baik. Terkadang malaikat Jibril datang hanya berbentuk suara, tidak ada bentuk apapun, tapi datang berbentuk suara saja. Datang terkadang suara salatul jaras, suara bunyi lonceng. Terkadang datang suara seperti suara lebah. Ketika Nabi SAW ditanya, mana yang paling berat ketika datangnya wahyu atau syariat kepada Nabi, beliau mengatakan dengan berbentuk suara, itu yang paling berat. Karena Nabi harus mentafsirkan lagi, memberikan makna perhatian lagi, untuk mengetahui apa maksudnya, karena suara. Makanya Zaid bin Sabit mengatakan ketika Nabi bersama beliau, paha Rasul ditimpa, paha Rasul menimpa pahanya Zaid bin Sabit. Ketika turunnya wahyu, paha Zaid bin Sabit, dia merasakan paha Nabi itu berat. Dan saya melihat Nabi itu bercucuran keringat. Saking kan beratnya Nabi menerima wahyu itu.
Baik, sudah masuk Isya. Kita solat Isya dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah kita sampaikan macam-macam bentuk kondisi turunnya wahyu kepada Nabi. Terkadang Jibril alaihi salam menampakkan bentuk aslinya, dan ada wahyu itu datang kepada Nabi, para Nabi dan para Rasul tanpa perantara, langsung dari Allah. Adapun dengan perantara Jibril, kedatangan Jibril pun kepada Nabi dengan bentuk yang bermacam-macam. Ada dengan bentuk yang asli, dan ada dalam bentuk manusia, dan terkadang dengan bentuk suara. Yang paling berat Nabi dengan bentuk suara. Itu yang dirasakan Nabi SAW yang paling berat di dalam menerima wahyu. Kemudian ada juga dengan mimpi, seperti dalam hadis ini, hadis Bukhari, ru'yatus salihah atau ru'yatus sadiqah, dengan mimpi yang benar. Mimpinya para nabi pasti benar, dan mimpinya selain para nabi benar atau dusta? Bisa benar, bisa dusta. Tidak ada kepastian benar. Makanya tidak boleh mengambil hukum dari mimpi. Mimpi tidak boleh dijadikan sebagai landasan hukum, karena tidak mutlak mimpi orang saleh atau mimpi selain dari para nabi dan para rasul itu benar, enggak mutlak. Karena sebagian orang beragama melalui mimpi. Menjalankan ritual agama dia dapatkan dari mimpi. Ini tidak boleh. Terlebih kalau dia tidak tahu mimpi ini benar atau salah. Tapi mimpinya para nabi pasti benar. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada Nabi Ismail untuk menyembelih melalui apa itu? Mimpi. Ya Ismail, aku melihat di dalam mimpi, aku menyembelihmu. Aku diperintahkan untuk menyembelih melalui mimpi. Ada juga
wahyu atau syariat turun kepada Nabi melalui dibisikkan oleh Jibril ke dalam hati para nabi dan para rasul. Bisikan Jibril dibisikkan oleh Jibril ke dalam hati Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, Inna ruhal qudus, kata Nabi SAW, Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i. Sesungguhnya Ruhul Qudus itu malaikat Jibril, nafatha fi ru'i, dia menghembuskan ke hatiku. Ke qalbunku, ke hatiku. Jadi bisa syariat itu atau wahyu itu datang kepada Nabi dengan ditiupkannya, Jibril meniupkannya ke dalam hati Rasulullah. Seperti dalam hadis ini, Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i, sesungguhnya Jibril meniupkan, menghembuskan ke dalam hatiku. Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha, tidak akan mati seseorang sampai sempurna rezekinya. Lalu disampaikan oleh Nabi, dia mendapatnya dari bisikan Jibril. Baik. Ini dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaq as-subhi. Maka tidaklah Rasul melihat di dalam mimpi itu illa kecuali ja'at mithla falaq as-subh, kecuali datangnya seperti cahaya subuh. Seperti cahaya subuh. Makanya berat itu Nabi, subhanallah, menerima wahyu itu berat. Terkadang dia harus benar-benar fokus memperhatikan apa maksud ini. Kalau hanya turun Jibril langsung membacakan ayat, mudah bagi Nabi. Namun berat, dia merasakan berat ketika ayat itu, wahyu itu turun kepada Nabi. Namun tidak seperti beratnya seperti kayak suara. Nabi harus mengartikan, kemudian berpikir apa maksud ini. Itulah membuat Nabi berat. Summa hubbiba ilaihil khala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan cinta ke dalam hati Rasul al-khala, yaitu menyendiri. Menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira. Dia menyendiri di gua Hira. Fayatahannas,
dia bertahan, fayatahannasu fihi, dia bertahannus di sana. Wa huwa at-ta'abbud al-layali zawatil adad, zawatil adad qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidhalika thumma yarji' ila Khadijah fayatazawwadu limithliha hatta ja'ahu al-haqq wa huwa fi ghari Hira. Jadi ketika Nabi SAW bertahannus di Gua Hira, apa yang dilakukan Nabi di sana? Di sana ada perbincangan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan Nabi beribadah di Gua Hira itu bertahannus dengan melakukan ibadah Ibrahim. Ibadah Nabi Ibrahim. Dan di sini timbul pertanyaan, dari mana Nabi tahu itu ibadah Ibrahim? Salatnya Nabi Ibrahim. Sebagian ulama mengatakan Nabi itu yang dia lakukan di dalam gua tersebut, di Gua Hira itu tersebut, hanya memikirkan tentang keagungan Allah, kemudian juga termasuk menghindarkan dirinya dari kesyirikan-kesyirikan dan maksiat di kota. Kondisi tersebut kita tahu Ahlu Makkah bagaimana buruknya kesyirikan-kesyirikan, maksiat, dosa dan sebagainya. Maka Nabi menjadikan dirinya menyendiri agar terhindar dari itu semuanya. Jadi tujuan Nabi ke Gua Hira itu, sebagian orang mengatakan Nabi bertahannus di Gua Hira adalah sebagai muqaddimah untuk mendapatkan kenabian. Jadi memang sengaja Nabi supaya dia diangkat menjadi Nabi dengan cara Nabi bertahannus di Gua Hira. Ini batil. Ini batil. Allah mengangkat Nabi Muhammad sebagai Nabi dan sebagai Rasul. Bukan ada urusan dengan Nabi bertahannus di Gua Hira. Sebagian mengartikan tahannus itu bertapa. Tahu bertapa, Pak? Nah, bersemedi. Lalu datanglah ilham. Tak tahu entah dari mana itu datangnya. Apalagi di gunung-gunung. Banyak anjing di gunung. Seperti disebutkan ada seorang wali bertapa puluhan tahun, bersemedi puluhan tahun, sehingga dia diangkat menjadi wali. Berarti enggak solat dia di puluhan tahun itu. Enggak solat, enggak puasa, diangkat menjadi wali. Hebat nih. Dengan dalil Nabi bertahannus. Hatta ja'ahul haqq. Jadi Nabi itu di Gua Hira sebelum dia pergi membawa bekal. Disiapkan oleh siapa? Istrinya Khadijah.
Kemudian Nabi ke Gua Hira beberapa hari, beberapa malam. Kemudian setelah habis bekal, Nabi pulang lagi ke rumah. Disiapkan lagi bekal. Hatta ja'ahul haq, sampai datang kepadanya kebenaran. Datang kepada Nabi kebenaran. Dengan cara apa datangnya kebenaran Nabi? Datangnya malaikat Jibril. Datangnya malaikat Jibril. Ja'ahul haq wa huwa fi ghari Hira faja'ahul malak. Datangnya kebenaran dengan datangnya malaikat Jibril sedangkan dia berada di gua Hira. Faqala iqra, baca. Kata siapa? Jibril. Qala ma ana biqari, aku tidak tahu membaca. Qala fa akhadhani fa'adhani hatta balagha minni al-jahd, hatta balagha minni al-jahda. Karena Nabi mengatakan saya tidak tahu membaca, maka malaikat Jibril memeluknya. Hatta balagha minni al-jahda, sampai saya merasakan apa namanya kalau bahasa kita di kesulitan atau sampai agak-agak susah melepas dari pelukan itu, sampai malaikat Jibril yang melepaskannya. Kembali malaikat Jibril bertanya, kembali malaikat bertanya sampai berapa kali? Jibril melakukan itu tiga kali. Ditanya iqra, ma ana biqari, saya tidak tahu membaca. Maka ahibati fillah, terjadi memang terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apakah Nabi tidak tahu baca tulis itu sampai wafat Nabi, atau di akhir-akhir sebelum wafat Nabi Allah berikan tahu baca tulis? Terjadi khilaf. Kalau seandainya mengambil pendapat sebelum wafatnya Nabi Allah berikan kemampuan di dalam membaca tulis, ini bisa menjadi hujjah, alasan bagi orang kafir bahwa Al-Quran itu karangan Muhammad. Maka yang banyak para ulama merajihkan Nabi tidak tahu baca tulis sampai wafat. Sampai wafat. Dan itu hikmah supaya tidak ada celah orang-orang kafir Quraisy mengatakan ini karangan si Muhammad. Karena sampai wafat Nabi tidak tahu baca tulis. Kalau diambil pendapat di akhirnya baru Allah berikan kemampuan baca tulis, itu masih bisa ada celah hujjah alasan orang kafir membantah Al-Quran. Maka yang rajih itu tidak sampai mati wafatnya Rasul tidak tahu baca tulis, sehingga tidak ada hujjah lagi, tidak ada celah alasan orang kafir ini karangan Nabi Muhammad, ini dongengnya Nabi Muhammad yang kita diperintahkan untuk menulisnya. Bagaimana membaca tulis nggak mampu? Nggak bisa. Menunjukkan sempurna Al-Quran itu datang dari mana? Allah. Kemudian ahibati fillah, nah tutup ini kata para ulama, Iqra itu
adalah turun kepada umat Nabi Muhammad, menyuruh kita untuk membaca. Banyak ulama tafsir, sebagian ulama tafsir menganjurkan inilah umat yang diperintahkan untuk membaca. Berarti makanya cara belajar juga, mendapatkan ilmu juga dengan membaca. Maka ini juga menjadi motivasi bagi kita untuk rajin membaca. Rajin membaca. Jangan sampai di rumah kita itu tak ada buku bacaan. Tak ada buku bacaan. Jangan sampai. Tak ada buku sejarah Nabi, sirah Nabi, enggak ada. Buku tauhid tak ada. Sejarah para sahabat tak ada. Hadis-hadis tak ada. Apa subhanallah. Ustaz, laptop ada Ustaz, handphone ada Ustaz, alhamdulillah. Tapi jemaah, beda rasanya kalau kita membaca di sini dengan di sini. Beda rasanya. Sangat beda. Baik, ini saja. Insyaallah kita lanjut. Kalau pekan akan datang jemaah, kayaknya anak malam Kamis tu keranto itu. Chat dulu keranto. Berarti Pak Herman malam apa kita buat? Malam Selasa. Malam Selasa lah kita buat pekan akan datang untuk tafsir. Kemudian malam Rabu untuk di Masjid Raya Cinta Damai. Jadi insyaallah di sini kita di malam Selasa insyaallah melanjutkan tafsir Iqra, surah Al-Alaq. Ini saja. Ada kira-kira pertanyaan jemaah? Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.